Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Kuasa Lidah bagian yang kedua. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 15 ayat 4 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kita melanjutkan kisah tentang mahasiswa yang menarik diri akibat dari perkataan-perkataan yang tidak benar yang disampaikan oleh teman yang iri kepadanya. Suatu hari setelah kejadian dia menarik diri dari pergaulan sosialnya, mahasiswa tersebut bertemu dengan seorang teman lama yang tidak terpengaruh oleh gosip-gosip tersebut. Teman lama itu mendengarkan ceritanya, turut berempati dengan situasi dan kondisi yang dialaminya, serta memberikan sebuah nasihat yang bijak. Jangan biarkan kata-kata orang lain menentukan harga dirimu, kata teman itu. Kamu adalah orang yang baik dan jangan biarkan gosip-gosip tersebut merusak hidupmu. Dia merasa terhibur dengan nasihat teman itu. Dia mulai kembali menata hidupnya, dan seiring berjalannya waktu, gosip-gosip yang ditujukan kepadanya itu tidak benar, sehingga teman yang menyebarkan gosip itu menjadi sorotan di kampus, dan semua perkataan yang keluar dari mulutnya pun dipertanyakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini merupakan kelanjutan dari renungan sebelumnya. Dalam renungan sebelumnya disampaikan bahwa salah satu motivasi seseorang dalam menyebarkan perkataan-perkataan yang tidak benar tentang orang lain adalah dosa iri hati. Orang yang menyebarkan perkataan-perkataan yang tidak benar tersebut ternyata menginginkan apa yang menjadi pencapaian dari temannya. Dalam hal ini popularitas. Sehingga dengan perkataan-perkataan yang tidak benar tersebut menghancurkan reputasi dari temannya. Namun dalam Amsal hari ini kita menemukan satu kebenaran dengan perkataan, yaitu perkataan yang baik dapat memulihkan hati yang luka dan memberikan semangat bagi orang yang menerimanya. Seperti halnya mahasiswa dalam rangkaian cerita kemarin dan hari ini, ketika dia berjumpa dengan salah seorang teman yang sudah lama tidak dijumpainya, perjumpaan dengan temannya itu membawa satu perubahan dalam kehidupannya. Hati yang terluka akibat perkataan-perkataan yang tidak benar tentang dirinya terpulihkan oleh karena ucapan dari teman lamanya. Teman lamanya berempati terhadap apa yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Empati adalah sebuah kualitas yang sering dikaitkan dengan kasih. Oleh sebab itu, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, semua berakar dalam kasih. Sebuah kualitas yang berbeda dengan perkataan-perkataan yang tidak benar, yang berakar dalam dosa. Seharusnya perkataan-perkataan yang berakar dalam kasih inilah yang terpancar di dalam kehidupan orang yang telah diubahkan oleh Kristus. Paulus menuliskan hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Efesus, sebab jemaat di Efesus pun memiliki pergumulan yang sama. Mereka saling menfitnah, saling gosip, saling membangun narasi satu dengan yang lain, sehingga situasi dalam jemaat di Efesus sangat tidak kondusif. Paulus memberikan nasihat ini untuk mengingatkan identitas mereka sebagai manusia baru dalam Kristus. Nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus ini pun juga ditujukan kepada kita yang hidup pada zaman modern ini, karena kita pun adalah manusia baru di dalam Kristus, dan tanda dari manusia baru adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama.
dan kasih itu diwujud nyatakan dalam ketaatan kita kepada perintah-perintahnya. Salah satunya melalui perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, perkataan yang keluar dari mulut kita seharusnya bukanlah perkataan-perkataan yang menyakitkan dan menjatuhkan, melainkan perkataan yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Sebab itulah yang diinginkan oleh Allah, yang penuh dengan kasih dan kebenaran itu. Dalam masa pelayanan Yesus Kristus di dunia ini, perkataan-perkataannya selalu dipenuhi oleh kasih dan kebenaran, dan itu konsisten ditujukannya. Yesus menunjukkan empatinya kepada dunia yang sedang bergumul dalam dosa. Sebagai manusia baru yang diciptakan dalam Yesus Kristus, kita pun dipanggil untuk menghadirkan Kristus lewat perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih dan kebenaran Kristus, dan mari kita taat melakukannya untuk kemuliaannya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, kapan terakhir kali kita memakai perkataan-perkataan kita untuk membangun sesama kita? Apa yang membuat kita melakukannya? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Namun Engkau pun tahu betapa kami bergumul untuk menghidupi identitas kami. Berilah anugerah-Mu kepada kami. Perbarui hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu. Dan pakailah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami untuk membangun sesama kami serta memuliakan nama-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.